Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'd. Alhamdulillah, di tahun baru ini kita akan melanjutkan kajian tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Temanya adalah psikologi Quran. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas hijrah itu apa. Sekurang-kurangnya kita sudah memperbandingkan hijrahnya Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi kita Muhammad ya. Yakni kemudian kita juga membaca suratul Hasyr. Hijrah itu syaratnya apa saja? Merasa fakir, kemudian berharap mardotillah, berharap membela Tuhan dan Nabi-Nya, kemudian concern, punya sikap yang jujur. Kalau kita ansor, maka kita tabawwa udar, menciptakan situasi yang kondusif, kemudian yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai siapapun yang datang, la yajiduna fi sudurim hajah ya. Dan kita yang bukan muhajirin ansor itu yaquluna, senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Baik. Kita akan membahas psikologi Quran. Jiwa. Ini tentu harus berseri ya, harus beberapa pertemuan, tapi sekurang-kurangnya begini. Peradaban modern ini sudah menggerus psikhe atau kejiwaan manusia, menyebabkan manusia hilang kemanusiaannya, pudar kearifannya, atau inner wisdom-nya. Kita sudah punya inner wisdom, kearifan internal. Kita sudah memiliki dalam diri kita ya, boleh kita sebut Nur Muhammad, boleh kita sebut Logos, boleh kita sebut Nous, sebagaimana orang Yunani menyebut itu, atau hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad, apapun itu, kita di dalam diri kita ini ada psikhe, ada self, diri, jiwa, das self, kata orang Jerman, kata orang Prancis, le moi, the self, diri, yang lamat-lamat, pelan-pelan itu digerus, dihilangkan oleh peradaban modern. Misalnya, cara kita berpakaian, bukan untuk menutupi tubuh, tapi semata-mata fashion. Sebahagian cara berpakaian kita justru menonjolkan bagian-bagian terpenting dari tubuh kita. Maka anak muda akan senang kan, ada pandangan hidup, dipandang langsung hidup. Ya. Pegangan hidup, pegang-pegang dulu baru hidup. Ada juga perjuangan hidup, berjuang dulu untuk bisa hidup. Ini salah paham kalian pasti kan? Nah, baik, mari kita kumpulkan begini. Di Quran, selain sebelum kita membahas jiwa ya, saya kasih mukadimah dulu. Kerap kali banyak kita temui panggilan-panggilan. Misalnya ya, wahai. Ada ya nida itu loh. Ya. Di Quran ini ada 361 kali. Panggilan itu. Ya ayyuhallazina amanu. Ya, wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina kafaru. Ya ayyuhal kafirun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Itu peralihan dari nafsul ammaroh, nafsul lawamah menjadi nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatan. Baru nanti radiyah, baru mardiyah. Diridhoi. Kemudian unsur-unsur yang lain di dunia ini juga dipanggil. Misalnya api. Ya naru, wahai api. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kemudian bumi itu juga dipanggil oleh Quran. Ya ardu belai ma'aki. Ada di surat Hud ayat 44. Ya ardu belai ma'aki wasama'u iqli'i. Wahai bumi, telanlah airmu. Wahai langit, hentikan hujanmu. Ada di surat Hud ayat 44. Bahkan Nabi juga dipanggil berkali-kali. Ya ayyuhan nabiyyu. Di surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Mengapa panggilan-panggilan itu dilakukan atau direportase, direkam oleh Quran dalam sekian aspek. Bahkan yang mau kita bicarakan adalah bagaimana panggilan anak kepada bapak, kepada orang tua kepada anak, atau anak kepada generasi mereka. Nah ini sekurang-kurangnya yang mau kita potret ya. Ya,
Panggilan ada berapa tadi? 361 kali. Tapi huruf ya secara keseluruhan di Quran itu ada 21.964. Ada 21.964. Ini dia. 21.964 huruf ya di Quran itu. Ini dihitung manual. Kalau sekarang gampang, ada komputer kan. Bagaimana ngitungnya? Hitung saja kalau tidak percaya. Ini ada ilmuwan yang menghitung ini sudah. Saya kok tidak tahu Pak. Ya bukan ilmuwan, tapi tidak apa-apa. Yang penting senang ngaji. Baik, panggilan. Apa tadi? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Nabi juga dipanggil. Ya ayyuhan nabi ya. Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Allah pasti mencukupimu dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang beriman. Tidak usah khawatir kita kurang makan, kurang rezeki, tidak terhormat, ditindas atau terpinggirkan dari peradaban. Kalau ikut Nabi pasti selamat itu. Hasbukallah. Pasti Nabi, pasti Allah mencukupi itu. Baik. Yang mau kita bahas adalah ada di Quran ini term-term seperti ini. Ya abati, ya bunayya, ya baniyya. Nah ini yang mau kita bahas. Tadi di awal kita singgung begini. Kehidupan modern sudah mencerabut manusia dari psikenya, kejiwaannya, bahkan oleh karena bahkan Quran pun itu disebut ruh, disebut diri. Nanti tapi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kehidupan modern sedemikian rupa. Mari kita mulai hidup modern kan serba praktis, kaum urban. Kita membaca misalnya dari tahun 80-an, proses persalinan itu yang lazim adalah hampir tidak ada, meningkat 400%, 80%, yang terbaru 3000%. Persalinan Caesar bird. Mengapa orang tidak mau normal bird? Mengapa enggan gentle bird? Ini istilah terbaru dalam medis ya. Itu istri saya persalinan normal terus ya. Persalinan yang tanpa trauma, gembira dengan kehamilan karena ia ajaib ya dari Allah itu. Kemudian di rahim yang luar biasa, yang gambaran semesta, gambaran makrokosmos, proses persalinannya juga demikian. Tapi sekarang, begitu tanggal 12/12/2012, bayi belum waktunya lahir itu dibelah itu perutnya, dibedah, supaya lahir tanggal cantik gitu. Kenapa persalinan ditakuti? Misalnya, kenapa menyusui enggan? Kenapa lebih sibuk dengan atau karir atau pencapaian atau apalah dengan dalih emansipasi apa dan sebagainya itu, dengan dalih LGBT atau apa dan lain-lain. Kenapa kehidupan modern ini mencerabut psikenya manusia, kediriannya manusia? Oke, sekarang ini zaman era disruption. Otomatis borderless, tidak ada batas negara. Tidak ada batas geografis, yang ada jarak yang menganga merentang secara antropologis. Bahasa ilmuwan sulit dipahami kadang, tapi tidak apa-apa. Ya resiko ngaji ke filosof kan itu. Tidak paham Pak, bahasa filsafat begini. Kita permudah. Sekarang tidak ada jarak ya kan, satu negara dengan negara lain. Tidak ada jarak. Yang menganga merentang apa? Jarak antropologi, jarak kemanusiaan. Kita hilang kedirian kita, kemanusiaan kita. Kalau datang reuni pakai ilmu padi, lihat HP semua ya kan, nunduk itu loh, kan ilmu padi itu, langsung filsafat padi, nunduk semua. Kenapa nggak tinggal di dalam HP sekalian, ya kan? Nah, jadi tidak ada batas negara, sedemikian dipangkas ruang waktu itu. Namun demikian kita menyangka hidup dalam realitas, padahal kata Jean Baudrillard itu hyper reality, itu hiperrealitas, itu realitas semu. Tidak nyata. Sosmed itu telah berpura-pura kepadamu, maka kau tak perlu jujur lagi kepadanya. Santai saja. Untuk bergembira itu, untuk jualan lah keren itu. Karena nilai e-commerce, nilai komersial dari pernak-pernik jilbab, hijab yang sekarang lagi tren itu 22 miliar US dollar itu. Nah, itu silakan Anda ambil bagian kan. Baik. Itu fakta-fakta kehidupan modern. Tadinya orang berpakaian menutup aurat itu menutup aurat wajib ya. Batasan-batasan aurat ikhtilaf diperdebatkan. Ada yang katakan leher boleh kelihatan, itu urusan bukan urusan kita itu. Silakan Anda ikuti yang mana. Nah, ada orang berpakaian itu
Ketat sekali, ya, sampai menonjolkan bahagian-bahagian terpentingnya. Jadi bukan lagi menutup diri, bukan lagi menutup aurat, aib, tapi menonjolkan bagian-bagian menonjol yang membuat Anda susah tidur, terutama para jomblo fisabilillah. Jomblo 24 karat ini. Baik, kemudian cara kita membangun, misalnya gedung-gedung, infrastruktur, betul kan? Setiap ada pembangunan diikut. Infrastruktur ya, fisik ya, mercusuar, gedung-gedung pencakar langit, senantiasa diikuti dengan pergeseran nilai-nilai. Ada jarak yang menganga merentang antara mustakbirin dengan mustadafin, kaum borjuis, para pemodal dengan kaum proletar primordial, dan seterusnya. Nah, lantas kita kehilangan inner wisdom, kearifan di dalam diri kita. Jiwa manusiawi kita ini sudah tidak ada rasa manusia. Sekolah, bekerja, tujuannya apa? Untuk jadi robot, untuk jadi mesin. Tidak ada lagi manusia. Manusia dihargai berdasarkan produktivitasnya yang sekarang sudah digantikan mesin. Nah, itu dia. Makanya kata Ali Syariati itu, para nabi itu Marxis. Pandangannya bukan mengikuti Marx, tidak. Beberapa sama dengan Karl Heinrich Marx itu maksudnya itu. Oke. Yang menarik adalah yang mau kita bahas tadi, redaksi. Ya abati, wahai bapak. Ya bunayya, atau ya baniya, wahai anak-anakku. Dialog antara orang tua dengan anak nyaris semuanya bernuansa teologis, nyaris semuanya bernuansa akidah, bernuansa tauhid. Ini kan pertanyaan, kenapa? Nah, mari kita uji. Baik. Tadi, ya itu di dalam Quran 21.964, kemudian panggilan ya, hai, itu wahai, 361 kali. Oke ya, kita akan mengulas ini. Loh, saya tidak mengkritik mereka yang operasi sesar tadi, silahkan. Tapi rasa orang melahirkan itu kan lahir kembali. Saya ibu misalnya melahirkan, saya otomatis lahir lagi. Saya menjadi manusia baru, bukan lagi sebagai gadis, bukan lagi sebagai istri, itu betul, tapi sebagai ibu. Ya kan? Dia lahir sebagai manusia yang baru. Sama dengan kita membaca Quran. Misalnya ini apa? Quran, Mafatihul Ghaib, ya Bahrul Madin, nama-nama tafsir ini. Begitu kita membaca Quran, mengakses Quran, menyelaminya, merentangkan pikiran, memperluas cakrawala dan makna, menyelami labirin-labirinnya, misteri-misteri terpendam di dalamnya. Apa yang kita temukan? Kita menemukan diri kita yang baru. Nah, aspek-aspek kebaruan ini yang gagal ditangkap. Jadi hemat saya, orang membaca Quran itu seperti traveling, menyenangkan. Hanya kadang kita ketemu dengan ayat-ayat orang, ayat tentang munafik, kita kepedean. Munafik bukan saya ini loh ya, padahal dia sendiri. Ya kan? Makanya tadi di sholat Quran itu ada fatuba man takallama ma'ar-rahmani bil Quran wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Quran. Beruntunglah orang yang mampu berdialog, bercakap-cakap dengan Ar-Rahman, dengan Allah melalui Quran. Merugilah orang yang menolak atau mengabaikan kandungan isinya dari Al-Quran. Baik. Narasi, dialog bapak, anak, bapak, orang tua, anak, nyaris semuanya bernuansa teologis. Nah, baik, kita memasuki gelombang pertama, fase pertama dari psikologi Quran, dari kejiwaan Quran. Pertama, ya abati. Ini ya abati di dalam Al-Quran, wahai bapak ya, 8 kali. Kemudian yang kedua ya bunayya, itu 6 kali. Kemudian ada ya baniya 4 kali. Wahai bapak, wahai anak, ya baniya, wahai anak-anakku sekalian. Pertama, kita akan mulai dari ya abati. Ini pernyataan Nabi Ibrahim. Mari kita bisa temukan di surat yang ke-19, yakni surat Maryam, ayat yang ke-44. Ya abati la ta'budis syaitan, innas syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Pertama ya abati. La ta'budis syaitan. Inna syaitan
Sesungguhnya setan itu kana lirrahmani 'asiyya. Di bawah saja ya. Ada di surat apa tadi? Surat Maryam ya, surat yang ke-19 ayat 44. Ini pernyataan Nabi Ibrahim, "Ya abati, wahai bapakku." Ada yang katakan di situ pamannya, Azar itu. Karena nama ayahnya Nabi Ibrahim bukan itu. Nama asli ayahnya Nabi Ibrahim adalah Taroh. Jadi Ibrahim bin Taroh, bin Nahur, bin Saruh, bin Arhu, bin Falik, bin Amir, bin Salih, bin Arfakhsyad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matusalah, bin Akhnu, bin Al-Yarid, bin Mihlail, bin Kinan, bin Anus, bin Syith, bin Adam, Abul Bashar alaihissalam. Nah, maka redaksi ya abati yang dimaksud kalau Azar, karena pematung ya, pembuat patung itu bukan bapaknya tapi pamannya. Dan lazim dalam tradisi Babilonia yang kelak kemudian bergeser ke Arab, karena Nabi Ibrahim berasal dari Babilonia ya, dari distrik Urkelda atau Urkaldan di Babilonia itu, paman itu dipanggil bapak. Jadi ya abati, Nabi Ibrahim berkata alaihissalam, wahai bapak, la ta'budi syaiton, kamu jangan nyembah setan. Inna syaitona kana lirrahmani 'asiyya. Sesungguhnya setan itu kepada Rahman 'asiyya, dia bermaksiat. Mari kita buka tafsirnya. La ta'budi syaiton, dalam tafsir Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusiyah wafat 1275 Hijriah mengatakan, fa inna ibadataka, karena ibadahmu al-asnama kepada asnam, ibadatun lahu idh huwa yusawwiluha laka wa yufdika 'alaiha. Sesungguhnya peribadatanmu, penyembahanmu kepada asnam itu idh huwa yusawwiluha, digoda oleh setan. Kemudian ia menggelincirkanmu. Jangan menyembah patung, jangan menyembah selain Allah itu. Apa nuansanya ini? Nuansanya apa? Nuansanya teologis. Dan yang menarik padanan kata yang diambil di sini adalah syaiton Rahman. Ini dia. Setan ini di Quran 88 kali. Dalam bentuk mufrad ya, dalam bentuk singular, dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak 11 kali. Jadi semua setan itu di Quran disebutkan 99 kali. Syaiton, dari kata syato, maknanya jauh. Syaiton sungguh-sungguh jauh. Di Quran itu kalau ada dalam bahasa Arab, ada tambahan alif dan nun maknanya sempurna, istimewa, agung. Qara'a membaca Quran, bacaan yang sempurna. Arfa mengetahui irfan, pengetahuan yang agung, yang paripurna, yang istimewa. Ghafara mengampuni, yang memaafkan. Ghufron, ampunan yang istimewa. Hayat hidup, hayawan, kehidupan yang sempurna. Hayawan bukan binatang. Nanti di akhirat itulah inna darul akhirah lahyal hayawan. Di akhirat itu kehidupan yang sangat paripurna, sangat sempurna. Baik. Syaiton Rahman. Ini padanannya. Jadi dialog antara anak kepada bapak, anak memperingatkan kepada bapak atau kepada paman dalam konteks ini orang tua lah ya. Jangan menyembah setan. Kemudian tanasub ya, korelasi setan dengan Rahman tadi itu. Asiyya ini kita membuka tafsir At-Tabari. Ini kalau saya bicara tafsir At-Tabari berarti tafsir ummahat, buku babon, tafsir induk. Kalau Al-Alusi tadi Ruhul Ma'ani itu tafsir mausu'ah, tafsir yang ensiklopedis. Baik. Dalam Jami'ul Bayan Imam At-Tabari wafat tahun 310 mengatakan al-asi atau asiyu huwadzul isyan, orang yang senantiasa bermaksiat. Kamal alim huwadzul ilmi, sebagaimana alim orang yakni orang yang memiliki pengetahuan. Jadi kata Imam At-Tabari, asiyan ini asi atau orang yang senantiasa bermaksiat. Nah, orang-orang yang digoda, digelincirkan ya setan, dan kepada Ar-Rahman dia bermaksiat. Maksiat ini lawan katanya adalah taat ya. Baik. Ayat pertama. Jadi ya abatilah ta'budi syaiton. Dialog pertama, tadi di awal kita kemukakan narasi yang dibangun Quran, dialog-dialog yang dibangun Quran untuk memotret, mereportase, menggambarkan perbincangan dialog antara anak dan orang tua bernuansa teologis. Ini kita ambil satu ayat, ya abati disebutkan 8 kali, kita ambil satu saja di suratil Maryam, surat yang ke-19 ayat 44, yakni ya abatilah ta'budi syaiton inna syaiton kana lirrahmani 'asiyya. Baik, sekarang yang kedua.
Ya bunaya, yang di Quran tadi ada 6 kali. Redaksi yang digunakan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman, ini jelas surat Luqman ya. Itu yang memotret nasihatnya dengan baik. Ini beliau disebut Al-Hakim karena bijaksana, filosof ya. Wa idz qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Ini dia. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. La tusyrik. Kafnya di sini. La tusyrik billah. Jangan syirik. Jangan mempersekutukan. Jangan menduakan. Kan Allah menciptakan satu hati kan di dalam rongga dada manusia suka. Karena Allah Maha Pencemburu. Dia tidak mau kita ini mempersekutukannya. Bagaimana itu? Bagaimana Allah menjadikan dua buah hati ya. Wa ma ja'alallahu min qalbayni fi jawfi. Dan Allah tidak menjadikan dua buah hati qalbain ya fi jawfi dalam rongga dada manusia. Wa ma ja'ala rajul ya min qalbayni fi jawfi. Baik, idz qala Luqman libnihi. Nama ibnun, nama anaknya itu kata Imam At-Tabari dan Al-Qurtubi adalah Taron. Ada yang mengatakan Mishkam, ada yang katakan An'am. An'am ini pendapat Imam Al-Baghawi. Beliau wafat tahun 516. Ya bunayya la tusyrik. Maknanya jangan syirik imma la jaliyan wala khafiyan. Jangan terang-terangan maupun samar-samar. Ria itu ya. Inna syirka, syirik ini menurut Imam Al-Biqai, bukunya tafsirnya yang kita kutip ini adalah Nazmud Durrar fi Tanasubi Ayati Wassuwar. Ini tafsir yang mencari korelasi satu ayat dengan yang lain, satu surat dengan yang lain. Kenapa? Oleh karena Quran ini yufassiru ba'duhu ba'dun. Satu ayat kadang menafsirkan ayat yang lain. Kata Imam Al-Biqai, syirik ini maknanya adalah diddul hikmah, opposite, antonim, lawan kata dari hikmah. Hikmah itu apa sih? Secara gampang apa hikmah itu? Hikmah itu ilmu yang amaliyah dan atau amal yang ilmiah. Itu hikmah itu. Filsafat itu loh. Wisdom itu apa? Ilmu yang diamalkan atau amal yang dilaksanakan berdasarkan prinsip ilmu. Amal yang ilmiah, ilmu yang amaliyah. Itu hikmah itu. Gampang ya? Amal yang ilmiah, ilmu yang amaliyah. Itu ada di surat Luqman ayat 13. Surat Luqman ini surat yang ke-31. Baik, apa maknanya idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idzuhu? Dan Luqman Al-Hakim ini memberi nasihat kepada, ini ada yang katakan satu anaknya, ada yang katakan dua-duanya syirik, ada yang katakan tidak. Ayyusihi, berwasiat. Ada yang katakan Luqman ini nabi ya, ada lainnya di Sudan, banyak perselisihan tentang itu. Tapi yang jelas Luqman Al-Hakim ini orang istimewa. Suatu ketika pernah ditanya, sembelih kambing, tolong ambilkan bagian terbaik dan terburuk dari kambing ini. Maka Luqman Al-Hakim, Luqman yang filosof ini mengambil lidahnya. Ini dia, ini bagian terbaik dari kambing ini, lidahnya. Ini sebenarnya kritik ya untuk manusia. Besoknya nyembelih lagi, ambilkan bahagian yang terburuk dari kambing. Maka beliau mengambil lidahnya lagi. Ini bagian terburuk. Jadi kalau lidahnya dan hatinya, ya lidahnya baik, ya baik semua. Nanti buruk, ya buruk semua. Itu dia. Satu tanda bahwa beliau di filosofi ya. Ayyusihi bima yanfa'uhu. Mewasiatkan beliau dengan apa yang... wasiat ini tidak perlu marah-marah. Tausiah itu loh, nggak usah marah-marah. Tausiah itu nasihat, wasiat sebelum mati. Tazkirah peringatan, mau'izah pengajaran. Apa harus marah-marah? Teriak-teriak. Bahwa pentungan, misalnya kan tidak. Dengan hikmah, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah itu apa? Ya, ilmune kanthi laku. Itu ajaran para wali itu. Jadi ilmu yang amaliyah atau amal yang ilmiah. Wa yuraqqiq, memperbaiki qalbahu pada hatinya, wa yuhazzibu nafsahu, mendidik jiwanya. Wa yujibulahul khasyah wal adla, dan mewajibkan untuk khasyatullah ya. Bagaimana tentang adil itu? Allazi, dialah Allah allazi khalaqa, yang menciptakan kepadamu, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, menyempurnakan penciptaanmu dan membimbingmu untuk berlaku adil. Baik. Jadi idz qala Luqman, ketika Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, wa huwa ya'idzuhu tadi itu, senantiasa menasihati anaknya, berwasiat,
Maknanya wasiat itu apa? Yang itu ngasih mau itu pengajaran itu apa? Yuraqiq, memperbaiki qalbahu, yuhadzib nafsahu, yujibulahul khasyya wal adla. Memperbaiki hatinya, mendidik jiwanya, bahasa sekarang karakter building lah itu. Dan mewajibkan untuk takut kepada Allah dan bersikap adil. La tusyrik billah, baik terang-terangan maupun samar-samar. Sesungguhnya syirik maknanya diddul hikmah, la zulmun azim. Apa ini? Nuansanya apa? Lagi-lagi pernyataan bapak, nasihat bapak ke anak, nuansanya teologis. Coba kita buktikan satu lagi. Ya baniya, wahai anak-anakku sekalian. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada di suratil Baqarah ayat 132. Wa wassa, maknanya wassa ini sama dengan tadi ya. Menasehati. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihi wassalam menasehati anak-anak mereka, seluruh anak-anak mereka, ya baniya, wahai anak-anakku sekalian, innallaha astafa, Allah telah memilihkan lakum pada kalian ad-dina. Ad-dina pada agama ini, la tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati. Antum muslimun, kecuali kalian menjadi orang yang berserah berpasrah kepada Tuhan. Lagi-lagi dialog bapak kepada satu anak atau kepada banyak anak maupun dialog anak kepada bapak, semua sihenya, kejiwaannya, nuansanya, narasinya adalah teologi, adalah akidah. Jadi betul kalau Nabi Muhammad itu misi kenabiannya, nubuahnya di Mekah itu adalah sauratul aqidah, revolusi akidah. Jadi langsung begitu Tuhan itu banyak sesembahan, Nabi Muhammad segera memperkenalkan Tuhan itu Alfa dan Omega, Al-Awwal dan Al-Akhir. La awwala lahu. Ia tidak berakhir pula untuk meruntuhkan semua konsepsi tentang Tuhan. Dia As-Somad, Allahus Somad. Allah itu tidak berongga. Kalau tidak berongga berarti lam yalid wa lam yulad. Tidak berongga, tidak makan minum. Otomatis tidak melahirkan juga. Nah, itu dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara baginya. Wawasso, maknanya adalah minal umuril mustahsinah allati hakahu Allah an Ibrahim. Ini dalam tafsir Mafatihul Ghaib Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, wafat 606. Tafsir Ar-Razi ini juga tafsir yang, makanya begini teman-teman sekalian, kalau saya, ini kan lazim ya, saya ngaji di kanal NU Online ini, selalu saya mengutip tafsir buku Babon, buku induk pertama. Pasti yang saya kutip At-Tabari. Karena tafsir induk ini. Kalau bukan At-Tabari, Al-Qurtubi. Jadi Ibnu Jarir At-Tabariyah. Al-Qurtubi. Atau yang belakangan misalnya Ibnu Katsir. Bil Fida Ibnu Katsir, Ismail Ibnu Katsir. Kemudian setelah itu saya juga mengutip dari tafsir yang mausu'at, yang ensiklopedis, yang luas. Kalau bukan Imam Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, saya mengutip Imam Al-Alusi biasanya. Ada juga pendekatan dari perspektif bahasa dan balaghah, itu tafsir Bahrul Madid, Tahrir wa Tanwir, Al-Kasyaf, Zamakhsyari ya meskipun yang Mu'tazilah. Kemudian ada yang tafsir general, amah. Fathul Qadir misalnya Imam Syaukani itu amah, itu general itu. Kemudian Samarkandi, Fathul Bayan, Imam Sam'aniyah. Kemudian untuk mencari korelasi satu ayat dengan ayat lain itu apa? Imam Al-Biqai. Nazmud Duror fi tanasubi ayati was-suwar tadi itu. Ada juga tafsir ini yang nadanya seperti tafsirnya Imam Mawardi. Imam Al-Mawardi wafat 450. Tafsirnya An-Nukat wal Uyun. Ini disebut Jam'ul Aqwal, kumpulan pendapat-pendapat. Sebelum beliau ambil pendapatnya sendiri ya kemukakan, beliau mengutip semua pendapat. Nah, ada juga yang lazim dipelajari di fase-fase awal di pondok pesantren, itu tafsir Jalalain. Itu disebut apa? Al-Murakkaz. Al-Murakkaz lil Ibarat. Itu konsentrasinya pada diksi, pada teks. Nah, kenapa saya mengutip dari banyak itu? Supaya kita punya pemahaman yang syumuli, yang komprehensif, yang holistik. Supaya kalau kita jadi ilmuwan itu prolifik, tidak tanggung-tanggung, menyeluruh ya. Nah, ada kadang juga kita kemukakan tafsir Isyari, tafsir Sufi ya. Seperti kita mengkaji surat An-Nas waktu itu ya. Nah, yang akwal itu selain Imam Mawardi adalah Ibnul Jauzi. Yang Isyari misalnya Ta'wilat An-Najmiyah itu yang sangat populer. Baik. Jadi 3 ayat ini, pada ayat yang ketiga, wasa Ibrahim baniya, ya baniya innallaha astafa. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina.
La tamutunna wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik. Kita mulai dari awal. Supaya punya pemahaman yang utuh ya. Ya abati. Tadi 8 kali di Quran. Redaksinya apa yang dipilih? Ya abati la ta'budis syaiton. Jangan kau sembah setan karena dia bermaksiat kepada Ar-Rahman. Kemudian ya bunayya la tusyrik billah. Jangan syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Ini pernyataan Luqman kepada putranya yang bernama siapa tadi? Taron atau Mishkam atau An'am. Kemudian ya baniya wahai anak-anakku sekalian. Ini nasihat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Innallaha astafa lakumuddina. Allah memilihkan agama ini padamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa di situ disebut? Fala tamutunna illa wa antum intelektualiyun, cendikiawanun, kan tidak. Fala tamutunna illa wa antum politisiyun, tidak. Tapi disebutkan kecuali engkau berpasrah. Silahkan jadi politisi, intelektual, cendikiawan, pedagang, makelar, apapun saja yang penting muslim. Berserah dan berpasrah hanya kepada Allah itu. Berarti narasinya teologi semua. Melibatkan Allah semua dalam seluruh aksentuasi hidup kita. Kalau tidak ya kacaulah hidup kita nanti itu. Imam Ar-Razi itu salah satu hal-hal minal umuril mustahsinah ya, yang menakjubkan, yang istimewa, yang Allah ceritakan mengenai Nabi Ibrahim adalah ya kisah ini. Allah mewasiatkan, Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Baik, wawasso. Tadi la tamutunna illa wa antum muslimun, la tamutunna. Saya akan membuka tafsir Mafatihul Ghaib. Fal muradu ba'thuhum 'alal Islam wa dzalika li anna ar-rajula idza lam ya'manil mauta fi kulli tarfati 'ainin summa umira bi ayyati bi syai' qabla al-maut sara ma'muran bihi fi. Mereka dibangkitkan nanti untuk Islam ya, diutus untuk Islam, mengikuti Islam, karena orang yang tidak pernah mengimani mati, la tamutunna illa. Mati itu kan pasti itu kan. Kullu nas dakhiluhu aina ma takunu yudrikumul maut wa la kuntum fi burujin musyayyada dan lain-lain. Kalau kepada mati saja tidak beriman, bagaimana kepada hal-hal yang mengantarkan kita untuk mati? Silahkan Anda ateis, agnostik, silahkan. Ada saudara kita banyak begitu. Tapi mereka boleh tidak iman ke Tuhan? Pasti iman pada mati itu. Pasti, karena mati itu pasti. Ada orang tidak mati-mati itu cuma di film itu. Pak, saya memang fisik mati Pak, tapi cinta saya, itu soal lain kalau itu. Bukan keluhan-keluhan Anda itu. Kemudian kita akan mengenai Allah istofa lakumuddin. Saya akan membuka tafsir Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani. Ini disebut tafsir yang general tadi, yang amah ya. Beliau wafat 1250. Ai ikhtaruhu lakum. Allah memilihkan bagi kalian. Wal muradu millatu, maknanya millah ya. Ad-din itu maknanya millah. Allati la yarghabu anha, yang tidak benci kepada millah itu kecuali illa man safiha nafsah. Karena ada ayat di Quran, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Orang yang benci kepada millahnya Nabi Ibrahim berarti agama Semit ya, agama monoteis, agama Abrahamistik. Itu kecuali orang yang tidak kenal dirinya, safiha nafsah. Nah, itu sudah pasti itu. Dan millah itu wahyal millah allati jaa biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi saya ulangi sekali lagi, inner wisdom. Di dalam diri kita memiliki inner wisdom, Nur Muhammad, katub yang terhubung dengan itu, dengan Nur Muhammad itu boleh disebut logos di nous di Yunani, logos di Romawi, Nur Muhammad dalam bahasa kita, silahkan itu ya. Yang nanti tujuannya menjadi manusia paripurna, itu yang disasar kejiwaan kita. Makanya yang dikhitab oleh Quran itu kan ada yang ya ayyuhan nafas itu, atau orang-orang yang berakal ya. Nah, sekali lagi ini mengindikasikan bahwa pada setiap dialog-dialog, narasi-narasi atau panggilan-panggilan ini berarti sesuatu yang genting ya di dalam Al-Qur'an, mengindikasikan dialog bapak anak bapak atau kepada keturunan, mengindikasikan teologi, bernuansa teologi. Kenapa kita bisa kemukakan begini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Manusia ini menjalankan hidup berdasarkan cara pandangnya, pemahamannya tentang agama. Orang yang menganggap agama itu sempit, pendera, memahami Islam. Misalnya begini, saya memahami Islam sebagai agama saja. Ya isinya akidah dengan syariah, spektrumnya itu, ranahnya itu.
Yang berbeda dengan saya kafir, syirik, bid'ah, murtad. Cara pandangnya fiqhiyah, halal haram saja. Wa yastahabu wa yanbaghi wa yakrahu wa yahrumu wa yajibu, itu saja. Kemudian kalau saya memandang Islam sebagai ilmu, maka lebih luas. Sebagai peradaban, lebih luas lagi. Sebagai cinta kasih, sebagai social system, wah ini Islam akan sangat luas. Maka Islam bisa menjawab segala persoalan. Jadi walhasil, manusia menjalani hidup berdasarkan cara pandangnya. Pemahamannya kepada hidup ini dimulai dengan pemahamannya pada agama. Maka betul kalau dialog-dialognya itu narasinya adalah ya badilah ta'budi syaiton, ya bunayya, kemudian la tusyrik billah, ya baniyya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Paham kira-kira ya? Jadi psikologi Quran pada sesi pertama ini adalah bagaimana Allah membangun satu narasi dialog. Jadi bukan memang kita harus jangan meninggalkan generasi yang lemah, yang letoy, yang kere, tidak punya ketahanan ekonomi, nanti nyusahin negara, malu-maluin agama, betul kan? Proposal tok misalnya itu minta-minta terus itu. Tapi nomor satu adalah teologi. Dan kita tahu dalam kehidupan modern seperti kita singgung tadi, bayi ini umur 20 bulan, umur 20 minggu di dalam rahim, itu kupingnya sudah aktif itu, bisa mendengar. Umur 24 minggu dia bisa mendengar suara bapaknya. Kalau di rumahnya cekcok terus, berantem misalnya, berebut nasi di atas piring atau berebut apalah dan lain-lain, ya caci maki saja, hoax terus, ya demikianlah adanya nanti anaknya itu. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan.